kadang tuh hal-hal yang ada di sekolah tuh nggak berkaitan dengan kehidupan kita. Sekolah itu lebih mementingkan nilai-nilai tes akademik daripada pengembangan skill kita. Ya, aku merasa bahwa apa yang aku pelajari setiap harinya itu membuang-buang waktu sebenarnya. Selain didampingi dengan kurikulum yang baik, tapi kalau misalnya dari pelaksananya tidak merasakan kesejahteraan di dalamnya, maka akan bersifat sia-sia saja menurut aku. Maka dari itu kita kayak lebih sering dituntut untuk hasilnya, bukan dari prosesnya gitu. Jadi dari pendidikan pun halo, boleh dong perkenalkan diri kamu, Tia. Banyak ngapain aja? Oke, sebenarnya kenalkan nama aku Rohim, teman bisa panggil aku Cim. Aku dari divisi PSDM Turun Tangan Surabaya. Untuk kesibukanku saat ini aku adalah mahasiswa semester 6 dan juga ikut kegiatan volunteer yang lainnya juga. Oke, halo, perkenalkan aku Trias Rama Putri. Biasa dipanggil Trias, aku dari divisi media. Kesibukanku ini saat ini adalah perkuliahan di semester 4 dan juga mengikuti beberapa kegiatan organisasi di luar kampus dan juga di kampus. Oke, halo semuanya, aku Claren Daniswara dari divisi KWU kalau di volunteer Tutaya. Terus semester 2 di UNESA Akuntansi. Kesibukanku akhir-akhir ini tuh ikut kepanitiaan, ikut volunteer di luar kampus sama kuliah, itu aja sih. Halo Kak, perkenalkan aku Silvi, aku dari Departemen Litbang. Kesibukan sehari-hari aku untuk saat ini itu aku yang paling penting itu pasti kuliah, terus juga sama ikut beberapa kepanitiaan dan juga volunteeran. Halo, aku Rifki dari divisi media. Sekarang kesibukannya menjadi mahasiswa masih semester 2. Oke, kalau dari aku sendiri, menurutku pendidikan yang udah aku jalani sebelum-sebelumnya cukup membuat aku lebih untuk bertahan hidup di kehidupanku yang sekarang sih. Karena selain untuk pendidikan materi dasar, aku juga tahu tentang bagaimana apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya. Seperti contohnya gimana aku bisa merespon dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau membantu masyarakat yang kurang mampu, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya juga. Menurut aku pernah, karena sekarang fokus dari pendidikan itu kadang lebih ke hasilnya bukan dari prosesnya. Maka dari itu kita kayak lebih sering dituntut untuk hasilnya bukan dari proses. Sementara itu kalau misalnya dilihat pada saat ini itu lebih condong untuk ketika mencari pekerjaan itu lebih condong dicari dari soft skill-nya gitu. Jadi dari pendidikan pun kurang untuk memperdalam dari soft skill-nya. Kalau pernah merasa atau enggak, tentunya pernah. Karena kan kadang tuh hal-hal yang ada di sekolah tuh nggak berkaitan dengan kehidupan kita. Kayak misalnya kan kalau di sekolah tuh pelajaran akademis, memahami sesuatu, menghafal. Sedangkan di kehidupan kita kan itu nggak terlalu gitu. Jadi kalau dibilang pernah merasa atau enggak, jawabannya pernah merasa. Kalau misalnya merasa sih tentunya saya pernah merasa. Soalnya juga menurut saya saat kita di sekolah itu lebih mementingkan nilai-nilai tes akademik daripada pengembangan skill kita. Sedangkan kita di luar sekolah itu yang paling penting pasti skill-skill yang kita butuhin di sekolah. Sedangkan sekolah itu yang paling dipentinginnya nilai-nilai tes akademik tentunya. Pernah sih waktu SMA dulu ya, aku merasa bahwa apa yang aku pelajari setiap harinya itu membuang-buang waktu sebenarnya. Ya aku nggak bilang kalau itu adalah sesuatu yang tidak penting gitu ya. Tapi saya rasa ketika aku bisa belajar lebih fokus ke satu bidang, itu membuat prosesku lebih cepat mencapai tujuanku gitu. Mata pelajaran sehari-hari itu penting sebenarnya, cuman aku rasa di akunya itu bisa lebih cepat proses menuju tujuannya ketika itu di dalam satu bidang gitu. Dan ketika aku waktu kuliah ini aku merasa bahwa ini tuh di satu bidang gitu. Jadi aku merasa cocok banget ketika masuk kuliah ini sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada gagasan sistem yang di perkuliahan ini dipercepat ditaruh di SMA gitu mungkin nanti Pelaku ini tidak hanya siswa sebenarnya, tapi juga guru, tapi juga orang-orang di Kementerian Pendidikan. Nah, ketika semuanya itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan pendidikan yang baik di Indonesia, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik gitu, dengan lancar. Jadi kalau semuanya itu punya tujuan yang sama, mau mengembangkan dirinya masing-masing dengan baik, saya rasa sistem dimanapun akan berjalan dengan baik. Faktor utamanya mungkin kalau bagi aku kurikulum Kak, karena
kurikulum tuh kan di situ kayak ada tujuan utama pendidikannya tuh mau dibawa kemana, terus outputnya gimana. Terus selain itu juga kesejahteraan guru tuh penting sama infrastruktur sekolah. Karena kan kalau nggak layak, nggak nyaman gitu buat belajar. Kalau dari aku, kualitas pendidikan yang baik itu adalah dengan cara mensejahterakan seluruh elemen dalam pendidikan. Mulai dari guru, murid, orang tua siswa, dan lain sebagainya yang terlibat dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya dari pendidikan tidak ada kesejahteraan dalam salah satu elemen, maka akan menimbulkan kesenjangan dari beberapa peran tersebut sehingga tidak adanya kesinambungan untuk menjalankan pendidikan yang bagus. Menurut saya yang paling penting itu tentunya kurikulum sama kualitas pengajaran dari gurunya. Karena kalau misalnya kurikulum itu memang harus berubah tergantung perkembangan zaman ya Mbak. Maka daripada itu kurikulum juga harus selalu dirubah-rubah. Nah kalau untuk kualitas pelatihan daripada guru itu karena agar para siswa itu merasa nyaman saat diajar oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Maka daripada itu kurikulum dan juga kualitas dari pengajaran guru itu penting menurut saya sendiri. Kalau aku pernah baca di PBB, aku pernah menyatakan kalau misalnya ada 4 pilar pendidikan yaitu learning to do, learning to know, learning to be, dan juga learning to live together. Jadi menurutku itu salah satu pilar pendidikan, tapi juga didukung dengan fasilitas dan fasilitator dari pemerintah maupun dari speaker. Perubahan zaman itu kan terus berubah ya Kak. Kalau dibilang relevan, kalau sekarang sih menurutku masih belum. Karena kayak kurikulum Merdeka Belajar sekarang masih banyak tantangannya. Kayak di situ kan kita harus memahami banyak mata pelajaran, entah itu dari jurusan IPA maupun IPS. Terus juga banyak orang yang mengeluhkan capek gitu, karena kan presentasinya banyak, tugasnya juga banyak. Menurut aku udah mulai relevan, tapi masih banyak tantangan yang masih belum punya solusinya. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih dimajukan lagi agar lebih relevan pada kehidupan kita. Menurut aku sudah cukup memuaskan, tapi dengan dibarengi dengan yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu tentang kesejahteraan seluruh elemen pendidikan. Jadi selain didampingi dengan kurikulum yang baik, tapi kalau misalnya dari pelaksananya tidak merasakan kesejahteraan di dalamnya, maka akan bersifat sia-sia saja menurut aku. Jawabannya adalah tidak, karena menurut saya sistem itu harus diperbarui sesuai dengan masanya. Nah, kalau yang ditanya adalah apakah sistem hari ini relevan dengan masa depan, tentu saja tidak. Bahkan sistem saat ini saja masih berusaha diupayakan untuk relevan dengan masa kini gitu. Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintah itu berusaha untuk pendidikan di Indonesia itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin salah satunya itu bisa dilihat dari pendidikan pada keterampilan ya Kak. Kalau sekarang kan lebih ke hafalan. Nah, menurut aku mungkin kedepannya bisa ditingkatin lagi soft skill-nya dan juga lebih bersahabat lagi dengan kemajuan teknologi yang ada di sini. Salah satunya sih nggak cuma ke hal yang akademis, ke hal kayak skill, keterampilan, kreativitas itu juga penting karena kan juga digunain ke kehidupan langsung. Kayak misalnya kepemimpinan, terus berpikir kritis, manajemen waktu. Memasukkan kurikulum tentang bersosialisasi. Nah, banyak teman-teman sekarang, anak-anak sekarang itu nggak tahu caranya bersosialisasi yang baik dan benar. Bersosialisasi ini dalam artian kayak sopan santun, bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Itu kadang orang itu miss dengan hal itu. Nggak hanya siswa-siswanya saja, tapi gurunya juga dibekali gitu. Jadi guru-guru juga bisa ketika bersosialisasi dengan murid-muridnya itu juga mempraktekkan gitu. Jadi secara tidak langsung siswa melihat cerminan sikap yang baik itu melalui guru mereka gitu. Apa yang perlu dirubah yaitu kurikulumnya yang lebih terbuka untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Sekarang kan pendidikan di Indonesia di setiap daerah itu tidak terfasilitasi dengan baik semuanya. Jadi menurut aku harus dengan fasilitasi yang baik dan juga kurikulum yang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di daerah tersebut. Hal yang harus diubah menurut saya itu juga kurikulum sih Mbak, karena semakin perkembangan zaman, semakin ilmu teknologi juga berkembang. Maka daripada itu, pemerintah menurut saya tetap harus menyesuaikan kurikulum yang relevan untuk pendidikan di Indonesia.
Menurut saya sangat setuju karena kesejahteraan guru itu berdampak sangat signifikan terhadap pembelajaran. Itu karena Dengan adanya kesejahteraan guru itu tadi, maka dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem apapun ketika pelaku-pelakunya itu tidak sejahtera tetap akan tidak berjalan dengan baik sih. kalau kesejahteraan guru nggak terpenuhi, guru tentunya kan ada kayak beberapa yang malas-malasan mengajar atau bahkan kayak nggak niat asal-asalan. Jadi kesejahteraan semua pelaku sistem itu harus diutamakan gitu. Kayak mungkin gimana mau ngajar kalau misalnya hal ekonomi aja masih dia pikirin. Jadi menurutku penting untuk kesejahteraan guru itu. Kalau misalnya mereka sejahtera itu memotivasi mereka untuk semangat untuk belajarnya seperti itu. Menurut aku itu masih bisa menjadi optimal karena kalau misalnya Merdeka Belajar kan juga dari kitanya juga ya Kak. Jadi menurut aku juga masih bisa optimal ketika dari gurunya itu masih belum ada kesejahteraan. Namun semuanya itu kembali ke kita sendiri juga. Tergantung dari praktek lapangannya. Baik, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semuanya. Semoga dengan adanya hari ini dapat meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen supaya pendidikan di Indonesia makin maju dan makin bersaing dengan lingkungan sekitarnya. Harapan aku di Hari Pendidikan ini semoga kedepannya pendidikan di Indonesia ini makin lebih maju dan juga bisa mencapai apa tujuan dari pendidikan di Indonesia. Ya, semoga pendidikan Indonesia bisa lebih baik lagi. Nggak cuma pemerintah yang mengambil andil, tapi kita sebagai peserta murid, orang tua juga berperan penting juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan di Indonesia dan saya berharap semoga kedepannya pendidikan di Indonesia akan lebih terus berkembang dan berkembang menjadi lebih baik. Sebelumnya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan semua pelaku-pelakunya bisa punya visi dan misi yang sama.